Terus orang-orang tua dulu itu bilang, itu yang ditarik itu semacam tombak. Nah, kalau suaranya ini muter rumah, artinya ya dia lagi ngecek kira-kira siapa yang ada di dalam rumah. Terus belum sempat mereka tenang, dari samping rumah itu ada suara kayak orang yang ngorek genteng pelan-pelan. Krek, krek. Terus di sebuah tikungan, tiba-tiba Guntur itu berhenti. Terus dia bilang ke Denny, Den, itu apa ya, Den? Dia ini nunjuk ke arah barat. Akhirnya semua nengok ke arah itu. Nah, dari kabut itu, Guntur itu melihat ada sebuah bangunan besar. Bentuknya ini kayak seperti bangunan kerajaan kuno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Teguh yang asalnya dari Pekalongan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Teguh, teman-teman. Teguh ini asalnya dari Pekalongan. Dan dia di sini akan menceritakan pengalaman mistis dan juga kejadian yang sangat tragis sekali ketika waktu itu dia masih kuliah di Jogja. Jadi Teguh ini bisa dibilang anaknya supel. Dia punya banyak sekali teman, bahkan dia juga punya banyak sahabat. Teman-teman kosnya juga banyak sekali, ada yang satu kampus, ada yang beda kampus. Jadi di situ ada teman-teman dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, pokoknya campur semua di kos tersebut. Nah, mereka ini sering nongkrong bareng di kos itu, dan salah satu yang paling sering cerita ini namanya Denny. Temennya Teguh yang namanya Denny ini asalnya dari sebuah desa di Bondowoso. Dari awal ketemu Denny sudah bilang bahwa desanya itu angker. Di sana banyak kejadian mistis yang aneh-aneh, yang kalau diceritakan itu sering membuat teman-temannya itu merinding, tapi mereka penasaran. Nah, di sini Denny sering bilang juga, dia cerita tentang tradisi di sana. Dia cerita juga bahwa orang-orang di Bondowoso itu bahasa sehari-hari yang digunakan di sana itu adalah bahasa Madura. Nah, Denny juga cerita bahwa rumah kakek dan neneknya dulu itu ada di sebuah desa terpencil yang dekat banget dengan hutan. Jadi waktu dia kecil dulu, setiap kali dia nginep di rumah kakek dan neneknya itu dia selalu ketakutan. Dan dia masih ingat ketika dia masih kecil itu. Karena setiap kali malam hari, suasana di sana itu sepi banget. Apalagi waktu itu lampu jalan belum ada. Dan ketika ada angin yang berhembus misalnya, itu daun-daun dan juga ranting pohon ini bunyinya kenceng banget. Inilah yang membuat Denny waktu itu takut, karena dia masih kecil juga. Tapi bukan itu juga yang membuat dia takut. Dia bilang, yang membuat dia takut ini, kadang-kadang ada suara orang ngobrol di belakang rumah. Tapi ketika dicek oleh bapak misalnya dan juga pamannya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan ketika Denny masuk SMA, dia malah mulai kangen dengan suasana rumah kakek dan neneknya. Dia mulai sering nginep di sana lagi. Dan kata Denny, ketika dia SMA itu, suasana yang sepi itu ternyata membuat dia nyaman. Bahkan dia suka tidur sendiri meskipun rumah itu modelnya rumah tua. Ditambah lagi banyak juga barang peninggalan dari kakek dan neneknya.
Dan pas Denny ini baru masuk kuliah semester 2 di Jogja itu, dia dikabari oleh ibunya bahwa kakeknya meninggal. Denny cerita pagi itu dia mau berangkat kuliah. Dia sudah mau nyampe di kampus, terus ibunya telepon. Dan ibunya bilang, "Nak, kakek meninggal, nak. Kamu pulang dulu, nak." Nah, disitulah Denny langsung pulang hari itu juga. Untungnya dia ini masih sempat ikut mengantar jenazah kakeknya ke pemakaman. Dan karena waktu itu suasananya ini masih berduka, keluarga besarnya Denny itu nginep di rumah kakek dan neneknya ini. Setiap malam di sana itu selalu diadakan tahlilan, dan di malam kedua tahlilan itu, neneknya Denny ini sakit. Dari sore hari beliau itu nggak keluar kamar. Dan dini harinya sekitar jam 1-an, ibunya Denny ini ngecek ke kamar neneknya itu dan ternyata neneknya sudah meninggal juga. Jadi 3 hari setelah kakeknya meninggal itu, neneknya menyusul sang kakek meninggal. Denny di situ bilang rasanya itu rumah ini kayak benar-benar kehilangan nyawanya. Setelah kakek dan neneknya meninggal, rumah itu jadi kosong dan nggak ada yang menempati di sana. Nah, kira-kira beberapa minggu setelah itu, anak-anaknya kakek dan nenek ini berunding bahwa rumah itu akan dijual. Nah, tapi bapaknya Denny nggak setuju. Dia setuju kalau rumah ini dibeli sendiri. Kalau dijual, salah satu dari mereka sendirilah yang harus beli rumah supaya rumah ini nggak hilang sebagai rumah keluarga mereka. Akhirnya disitulah bapaknya Denny memutuskan untuk menjual sebagian sawahnya untuk membeli rumah itu. Dan Denny pun juga setuju. Nah, Denny ini bilang memang lebih baiknya begitu. Dan setelah rumah itu jadi milik bapaknya, setiap kali Denny pulang ke Bondowoso itu dia pasti nginep di rumah tersebut. Kadang dia sendirian pun Denny tetap merasa nyaman. Tapi kadang-kadang dia juga ngajak sepupunya ke sana. Nah, Denny juga cerita waktu kecil, kakeknya ini sering cerita kejadian angker di desa itu. Dan satu yang paling terkenal ini adalah kejadian wayang keliling desa. Maksudnya di sini adalah pementasan wayang gaib. Dulu pernah satu kampung itu mendengar ada suara gamelan yang lengkap. Kayak semacam ada pementasan wayang, ada suara dalang juga, suara sinden. Tapi memang nggak ada satu rumah pun, atau nggak ada satu keluarga pun yang punya hajatan. Dan suaranya tuh kayak muter-muter di desa itu. Bukan kayak orang yang latihan, tapi bener-bener kayak pementasan wayang beneran. Dan anehnya, meskipun suaranya ini jelas banget, nggak ada satu warga pun yang bisa menemukan sumbernya. Denny menjelaskan di situ, desanya itu memang masih banyak peninggalan tua. Bukan cuma dari zaman kerajaan, tapi jauh lebih kuno lagi. Kadang masih ada juga warga yang menemukan batu menhir kecil, terus mereka nemu batu pipi bekas altar, ataupun batu tegak yang biasa ada di zaman megalitikum. Denny juga menjelaskan ke teman-temannya bahwa masa megalitikum itu masa ketika manusia hidupnya sederhana sekali, tapi mereka sudah membuat bangunan dari batu besar menhir, dolmen, kubur batu, linggayoni, ini semua dibuat di zaman megalitikum. Nah, batu-batu semacam itu masih ada beberapa di sekitar desanya Denny, sebagian tertanam tanah, sebagian cuma nongol sedikit. Dan cerita-cerita seperti inilah yang sering Denny ceritakan ke teman-teman kosnya, termasuk kepada Teguh. Disitulah untuk pertama kalinya Teguh ini makin penasaran, karena setiap kali Denny ini kalau cerita itu nada bicaranya itu datar. Dan dia nggak pernah melebih-lebihkan sesuatu. Inilah yang membuat spesial. Dan gara-gara sering mendengar cerita dari Denny inilah, mereka semua sepakat. Udah gini aja deh, nanti kalau liburan semester kita main ke Bondowoso, kita nginep di rumah kakek dan nenekmu itu ya, Den. Denny bilang waktu itu, ya boleh, monggo silakan. Tapi kalian harus siap loh ya. Ini rumah kakek dan nenekku itu rumah tua. Rumahnya juga jauh dari jalan. Terus kalau malam itu sepi banget, jangan dibayangin ada hiburan ini, hiburan itu, enggak. Kadang juga kita akan dengar suara-suara aneh. Nah, di situ teman-temannya ini makin penasaran, mereka itu kayak merasa tertantang di situ. Dan disinilah awal dari semuanya, dan kejadian yang bakal dialami Teguh dan teman-temannya nanti ini ternyata jauh lebih mengerikan dari cerita yang pernah Denny sampaikan. Akhirnya ketika waktu liburan semester datang, di situ Teguh, Denny, dan juga 3 teman mereka yang lain, ada Fadil, Guntur, dan juga Rama, mereka sepakat untuk berangkat ke Bondowoso. Mereka ambil bis pagi dari Terminal Giwangan, Jogja, dan perjalanan mereka itu panjang, tapi mereka nikmati, mereka santai banget. Dan di situ Denny sudah sering kali wanti-wanti ke teman-temannya. Nanti sampai sana jangan kaget loh ya, jangan manja. Desaku itu bukan kayak desa wisata loh ya, jauh dari keramaian.
Ini sudah diwanti-wanti oleh Denny ke teman-temannya supaya teman-temannya ini nggak kaget. Akhirnya mereka tiba di Bondowoso itu sekitar jam 8-an malam. Dari pusat kota itu masih harus naik angkot kecil sampai menuju ke pasar kecamatan. Habis itu pindah ojek lagi dan jalanan itu semakin sempit. Di kanan kiri itu banyak kebun kopi dan juga tebu. Rumah warga semakin jarang dan di situ Denny sempat bilang, ini desaku ini, nama desanya itu pernah masuk di berita dulu, tapi bukan berita kriminal. Ya beritanya soal suara wayang gaib keliling itu, tapi ya sudah lama banget beritanya. Teguh cuma ngangguk di situ, tapi sebenarnya Teguh ini mulai ngerasa memang tempat ini beda. Teguh memang merasa ini lokasinya itu benar-benar melosok banget dan dia nggak pernah sebelumnya menuju ke desa yang terpencil seperti ini. Begitu masuk desa, suasananya itu langsung berubah. Rumah-rumahnya itu masih model lama, tembok bata tanpa plester, dan banyak pekarangan luas yang ditumbuhi pohon-pohon tua. Jalanannya itu tanah dan agak becek juga. Terus rumah kakek dan neneknya Denny, ini letaknya paling ujung sendiri. Nah, Denny bilang, dulu rumahnya itu sempat jadi pos ronda warga ketika ada kejadian suara wayang keliling itu. Dan karena malam itu semua orang ini kumpul di rumah mbahnya Denny itu, di rumah kakek dan neneknya itu, rumahnya itu besar, tapi sederhana, halamannya luas, di samping rumah itu juga ada kebun bambu, terus di belakang rumah ada hutan kecil. Nah, ketika mereka sampai di rumah kakek dan neneknya Denny itu, salah satu dari mereka ini langsung komentar, "Duh, Den, kok dari tadi aku tuh ngerasa kayak ada yang ngawasin ya, Den?" Denny cuma jawab di situ, "Ya biasa itu. Kalian yang penting jangan berpikiran yang aneh-aneh. Sudahlah, pikirin yang asik-asik aja lah." Terus di ruang tamu itu masih banyak barang-barang tua peninggalan kakek dan neneknya Denny. Ada juga tempat siri yang dari tembaga itu. Terus kursinya juga masih kursi kayu yang suaranya ini keras kalau didudukin. Dan di dinding itu juga ada beberapa foto hitam putih keluarganya Denny. Nah, malam pertama, di situ mereka cuma ngobrol santai. Mereka masak-masak mie, bikin kopi, dan juga gelar tikar di ruang tamu. Jam-jam seperti itu warga itu sudah jarang lewat. Karena kata Denny, begitu maghrib, jalan ini memang sudah sepi dan gelap juga. Jadi sekitar jam 10-an malam, suara-suara desa ini sudah hilang total. Nggak ada kendaraan satupun yang lewat, nggak ada suara TV dari rumah tetangga, pokoknya senyap. Udaranya dingin dan juga lembab. Nah, Teguh di situ bilang bahwa ini untuk pertama kalinya dia merasa sunyi yang bukan sunyi biasa. Guntur yang paling penakut di situ dia juga bilang, dia ngomong ke Denny, "Den, kalau di sini ini biasanya suara apa yang sering muncul?" Denny jawabnya dengan santai, "Ya nggak tentu juga. Kadang kita itu bakal dengar kayak ada suara orang yang manggil." Karena ini menurut pengakuan Denny dari sepupu-sepupu dan juga saudaranya yang pernah nginep di situ. Mereka sering dengar ada suara-suara orang yang manggil. Denny juga cerita kadang ada suara barang yang jatuh di belakang, tapi pas dicek itu nggak ada satupun barang yang jatuh. Kadang juga di depan itu ada suara orang jalan, tapi ketika dilihat nggak ada siapa-siapa. Terus Denny menjelaskan, tapi ini cuma cerita dari sepupuku loh ya. Terus cerita dari beberapa warga. Kalau aku sendiri sih jarang ngalamin. Nah, tiba-tiba pas Denny cerita seperti itu, di belakang rumah itu terdengar bunyi kayak ada orang yang narik kayu panjang di tanah. Jadi gesekannya itu menimbulkan suara banget. Srek, srek. Tapi bukan suara gesekan biasa. Dan ini nggak mungkin hewan. Ritmenya itu terlalu teratur banget. Kayak sengaja ditarik maju, terus berhenti, ditarik lagi. Dan ini bukan suara binatang yang nyeret sesuatu. Jadi karena tanah di belakang itu adalah tanah kebun, dan banyak akar juga, akhirnya menimbulkan suara yang seperti itu. Terus di situ Denny berdiri, dia bilang, udah, diemin aja, jangan dilihat. Tapi Teguh ini penasaran, pertama kali datang kok sudah disambut dengan suara yang seperti ini. Dia ngintip sedikit lah lewat celah-celah kayu itu, tapi dari situ memang menurut pengakuan Teguh, dia nggak ngelihat apa-apa. Justru yang membuat dia bingung, suara yang didengar tadi itu langsung berhenti pas ketika Teguh ini ngintip. Terus kayak seolah-olah langsung pindah ke sisi kiri rumah. Kayak ada yang bawa benda panjang yang digesekkan ke tanah sambil memutari rumah. Dan itu terjadi beberapa detik. Guntur di situ mulai panik. Terus dia ini langsung mendekat ke Denny, dia bilang, "Den, sumpah Den, ini apa Den?" Denny cuma jawab pendek, "Udahlah, jangan ditangkepin. Kan sudah tak jelasin sebelumnya. Ya memang kayak gini. Udahlah.
Ini kalau ditanggepin dia malah deket loh. Teguh langsung merinding karena cara Denny ngomong, ini kayak dia lagi nggak bercanda. Nah, Denny cerita lagi akhirnya sambil dia itu duduk di dekat pintu. Dia cerita, di desa sini ini ada cerita lama. Kalau malam-malam ada suara orang yang narik tiang kayak gini, pokoknya menggesekkan sesuatu di tanah itu pertanda ada arwah yang lewat. Nah, orang sini bilang bahwa itu bukan arwah orang yang sudah mati, bukan, tapi arwah yang menjaga wilayah sini. Entah itu entitas apa, jadi kayak semacam penjaga batas desa. Nah, mereka ini jalannya nggak kelihatan, tapi tanda keberadaannya ini ya cuma dari suara itu tadi, suara benda yang digesekkan di tanah. Terus orang-orang tua dulu itu bilang, itu yang ditarik itu semacam tombak. Nah, kalau suaranya ini muter rumah, artinya ya dia lagi ngecek kira-kira siapa yang ada di dalam rumah. Karena kan rumahku ini kosongnya lama, dikira nggak ada orang. Jadi dia ya biasa muter seperti itu. Terus di situ ada yang nanya, nah terus kalau misalnya dia nggak suka gimana Den kita di sini? Denny jawabnya datar. Ya biasanya dia cuma muter aja ya nggak masuk. Nah tiba-tiba suara yang tadi nyeret kayu itu tiba-tiba berhenti persis di depan pintu. Dan Teguh yakin banget karena getarannya itu memang terdengar jelas. Nah, tanah di teras itu kayak ditekan sesuatu yang berat lah, gerak-gerak. Teguh pelan-pelan nengok ke arah pintu, celah bawah pintu itu kelihatan gelap. Mereka ini kan rame-rame, jadi mereka berani. Tapi yang membuat dia agak mundur adalah ketika dia ngelihat di situ ada bayangan panjang yang lebih mirip kayak dua batang kayu. Jadi modelnya itu berdiri, tapi batang itu bentuknya terlalu lurus, terlalu tinggi lah. Dan sosok ini itu diem. Kalau kaki ini nggak mungkin, karena ukurannya itu nggak terlalu besar, nggak seperti kaki. Tapi memang ada dua. Terus beberapa detik kemudian suara ini mulai menjauh, kembali kayak nyeret-nyeret lagi. Srek, srek, sampai suara ini benar-benar hilang. Denny akhirnya bilang, sudah, kalau dia sudah ke arah rumpun bambu itu, berarti sudah aman. Biasanya dia cuma numpang lewat aja, udahlah, tenang-tenang, relax. Terus Teguh ini duduk lagi, tapi tangannya itu berubah jadi dingin. Dan dia merasa memang kejadian waktu itu tegang banget. Dia ngerasa ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Karena urusannya ini sama makhluk halus. Terus belum sempat mereka tenang, dari samping rumah itu ada suara kayak orang yang ngorek genteng pelan-pelan. Krek, krek, krek. Dan bukan hewan. Memang menurut mereka ini bukan hewan. Karena rasanya itu kayak jari manusia yang menekan dan menarik genteng satu persatu. Krek, krek. Gerakannya lamban. Tapi konsisten seperti itu. Nah, Teguh ketika ngelihat wajahnya Denny yang langsung berubah, tentu Teguh ini langsung panik. Karena Denny kan tuan rumah. Nah, ditambah lagi, Denny juga ngomong. Nah, ini yang aku nggak suka ini. Rama tanya ke Denny, loh ini apa lagi, Den? Terus Denny pun cerita. Jadi warga sini itu percaya, kalau ada suara yang kayak gitu, itu berarti lagi ada sosok yang lewat juga. Tapi dia ini lewat atap. Dan kabarnya dia ini agak jahat kalau yang kayak gini. Terus Denny di situ bilang, kata orang tuaku dulu, kata kakek dan nenekku, mereka ini bukan jin, bukan manusia. Kayak semacam arwah leluhur yang mereka ini nggak punya bentuk yang tetap. Ya kadang cuma kelihatan bagian tubuhnya, kadang cuma bayangan kecil yang merayap. Denny juga cerita dulu waktu kecil dia punya pengalaman yang buruk dan serem banget. Jadi dia pernah ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, ada dua kaki yang jalan melayang tanpa badan. Dan itu benar-benar masih terus diingat oleh Denny. Akhirnya Guntur bilang, udah Den, kamu nggak usah cerita gitu Den. Udah kita pindah ke rumah orang tuamu aja Den, besok Den. Serem banget Den kalau di sini Den. Kamu lagi malah cerita kayak gini. Terus Denny jawab di situ, udahlah tenang, gangguannya ya cuma itu aja kok. Terus nggak tahu kenapa, secara serentak, mereka semua itu langsung nengok ke titik yang sama. Ini semua, 5 orang itu langsung nengok ke arah yang sama, mereka itu ngelihat ke arah tembok. Nah, di tembok ruang tamu itu terlihat ada bayangan kayak orang jongkok. Tapi bukan bayangan mereka, karena posisi mereka semua duduk jauh dari tembok. Terus bayangan itu pelan-pelan geser, tapi kepalanya itu tetap menghadap ke arah mereka. Anehnya, mereka semua ini diem, tapi bayangan itu gerak. Denny langsung berdiri dan langsung matikan lampu, supaya bayangan ini nggak terlihat lagi. Terus dia bilang, sudah, jangan dilihatin. Udah nggak usah dilihatin. Nah, beberapa detik, ruang tamu itu jadi gelap.
Nah, Teguh akhirnya berani buka mata yang sebelumnya dia sempat nutup mata karena dia ngelihat jelas bayangan itu gerak. Dan dia ngelihat sesuatu yang membuat Teguh ini nggak bisa nafas. Ternyata sosok bayangan yang tadi dilihat Teguh itu masih ada di situ. Dan tetap menghadap ke arah mereka. Padahal sudah nggak ada cahaya lagi. Nah, Denny langsung ngomong, udahlah kalau gitu kita tidur aja yuk. Udah nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya kalian nggak usah bayangin yang aneh-aneh pas di sini. Supaya biar pergi sendirilah. Terus akhirnya pelan-pelan bayangan itu gerak lagi, kayak memanjang. Dan ketika menghilang, itu kayak ditarik ke bawah lantai. Akhirnya malam itu, mereka berlima ini tidur sambil duduk bersandar ke dinding. Nggak ada yang berani tidur duluan. Dan mereka belum tahu bahwa kejadian malam itu, ini ternyata cuma kejadian-kejadian pembuka. Karena keesokan harinya, ini ada sesuatu yang lebih aneh lagi yang dialami oleh mereka. Jadi ceritanya sekitar jam 4 subuh, waktu itu suara ayam ini sudah berkokok dari kejauhan dan ada beberapa masjid yang sudah mengumandangkan azan. Mereka berlima ini nggak ada yang benar-benar tidur. Ya paling cuma merem sebentar, habis itu mereka kebangun lagi. Dan setelah azan subuh itulah, Denny membangunkan Teguh, Guntur, dan juga Rama. Mereka akhirnya wudhu di sumur depan rumah itu, udaranya dingin banget dan dinginnya itu menusuk, tapi mereka cuek. Suasana desa ini masih gelap, tapi kabut pagi itu sudah mulai turun. Sementara satu orang teman mereka yang namanya Fadil ini masih tidur di kamar belakang. Padahal tadi malamnya, Fadil ini yang paling cepat ngantuk dan dia yang paling merem duluan. Fadil ini memang orangnya kadang sholat, kadang nggak, tapi lebih banyak nggak sholat. Jadi teman-temannya ya sudah maklum lah. Dan selesai mereka subuhan itu, Denny ngajak semua teman-temannya ini jalan keliling desa, kecuali Fadil yang masih tidur. Denny bilang ke teman-temannya, yuk sekalian jalan-jalan yuk sekitar desa yuk, mumpung matahari baru terbit ini. Kalau pagi di sini bagus soalnya. Nah, mereka jalan melewati kebun bambu, terus melewati rumah-rumah tua dan ada lapangan kecil yang sudah nggak dipakai. Dan dari situ terlihat dari kejauhan itu pegunungan Argopuro. Dari kejauhan juga ada suara sapi, suara ayam, dan sesekali ada suara warga yang lagi nimba air. Suasananya itu tenang banget. Tapi ada satu titik yang dari tadi ini membuat Teguh nggak nyaman. Di beberapa sudut desa, ada bangunan tua yang mirip pondasi batu. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang kotak. Nah, Denny bilang bahwa itu juga merupakan peninggalan era-era megalitikum. Tapi warga nggak pernah sama sekali merubah posisinya. Ya hanya sesekali ya dibersihkan. Nah, sementara itu Fadil ini masih tidur di kamar belakang. Dia tidurnya miring sambil meluk tasnya. Terakhir kali dilihat oleh teman-temannya seperti itu. Nah, ceritanya di rumah itu Fadil ini kaget karena pas dia tidur ada tangan yang dingin banget yang menyentuh baunya. Terus kemudian nyentuh tangannya Fadil. Nggak lama kemudian terdengarlah suara nenek-nenek tua. Nah, subuhan dulu lagi. Sudah kesiangan. Fadil langsung buka mata. Di depannya persis itu ternyata ada seorang nenek tua, badannya kecil banget, rambutnya putih, bajunya itu baju kebaya kuno, terus wajahnya ini lembut, nggak menakutkan sama sekali. Fadil ngusap wajahnya, ngusap matanya, terus dia ini sungkan. Iya nek, maaf nek, saya ketiduran. Terus nenek itu cuma bilang, cepetan wudhu, jangan tidur lagi. Nah setelah itu si nenek ini jalan keluar ruang tamu pelan-pelan. Fadil ini sempat mengiranya bahwa nenek-nenek itu mungkin tetangga yang ada di depan rumah yang mungkin numpang lewat. Fadil pun berdiri, dia jalan keluar rumah sambil nyari nenek tadi. Tapi nenek itu sudah nggak ada lagi. Akhirnya ya dia lanjut duduk-duduk di situ. Fadil nggak sholat. Dia buka pintu rumah belakang pelan-pelan, nggak ada satupun orang yang lewat. Di depan pun juga nggak ada orang. Halaman juga kosong. Fadil sempat bengong beberapa detik di situ, dalam hatinya dia sempat ngomong sendiri. Itu tadi jelas banget ada nenek tua, tapi siapa dia nggak tahu. Jadi dia harus nunggu Denny dan teman-teman, dia mau tanya dulu ke Denny. Dan akhirnya di sisi lain, Teguh, Denny, Rama, dan Guntur itu masih keliling desa. Nah, kabut pagi itu masih tebal banget, matahari juga sudah kelihatan tapi belum nampak sepenuhnya, jadi pemandangannya juga agak blur. Terus di sebuah tikungan, persisnya di dekat kebun kopi itu, tiba-tiba Guntur itu berhenti. Terus dia bilang ke Denny, Dan, itu apa ya Den? Dia ini nunjuk ke arah barat si Guntur itu. Akhirnya semua nengok ke arah itu. Nah dari kabut itu, ini versi Guntur itu ngelihat ada sebuah bangunan besar.
Bentuknya ini kayak seperti bangunan kerajaan kuno, semacam atap joglo yang bertingkat, dindingnya itu batu, dan ada semacam pilar besar di depannya. Jaraknya nggak terlalu jauh, ya mungkin sekitar 100 meteran lah yang dilihat oleh Guntur. Nah, Teguh dan Rama ini bingung karena yang mereka lihat ini cuma tanah kosong dan beberapa pohon. Tapi Guntur ngotot. Dan sumpah, Dan, aku lihat bangunan besar di situ, Dan, kayak istana zaman dulu. Ada ukiran di pintunya, ada halaman yang luas. Kok kalian nggak lihat sih? Denny langsung jawab di situ, Tur. Itu tanah kosong, Tur. Coba kamu lihat lagi, nggak ada bangunan apa-apa. Ini posisinya mereka sudah melewati tanah kosong tadi. Kamu halu kali, Tur. Guntur geleng-geleng. Dan ya Allah, sumpah demi Allah, aku lihat jelas, Den. Atapnya tinggi kayak rumah raja. Ada kabut tadi yang nutupin separuhnya. Denny tetap santai. Gini ya, Tur, di sini tuh nggak ada istana, nggak ada song seperti itu, nggak ada. Yang ada ya cuma batu-batu tua. Nggak ada bangunannya gede itulah. Tapi wajah Guntur ini nggak berubah. Dia yakin apa yang dia lihat tadi itu nyata. Teguh akhirnya bilang, ya sudah, nanti kalau balik ke sana kita cek bareng-bareng ya. Nah, akhirnya mereka berlima ketika menuju ke rumah kakek dan neneknya Denny ini, otomatis melewati lahan kosong yang tadi dilihat Guntur ada istana tadi. Akhirnya mereka berlima itu jalan ke lokasi yang ditunjukkan Guntur, mereka lewat ilalang yang tingginya itu setengah pinggang. Suasananya sepi di situ. Begitu sampai di tempat itu, Guntur langsung berhenti lagi, dia kelihatan bingung sendiri. Karena yang mereka lihat di sana, ini cuma berupa tanah kosong memang. Ada 2 batu menhir kecil, terus ada beberapa pohon randu, dan satu lagi pohon beringin yang akarnya itu sudah menyebar. Nah, batu menhir ini teman-teman adalah tugu batu besar peninggalan zaman Megalitikum, yang memang sengaja didirikan secara tegak lurus oleh manusia di zaman itu untuk berbagai keperluan. Biasanya kayak dijadikan ritual pemujaan roh nenek moyang atau penanda tempat. Jadi di situ nggak ada bangunan apapun selain menhir ini. Dan nggak ada bekas pondasi yang dimaksud Guntur. Nggak ada apapun itu. Guntur cuma bisa bilang, ya Allah teman-teman, benar sumpah tadi aku lihat ada gedung besar Den di sini Den. Cuma ketutupan kabut setengah. Tapi aku lihat jelas kok pintunya. Denny cuma nyeletuk dengan datar, ya sudah Tur, mungkin kamu ngantuk, ayo pulang yuk, pulang yuk. Tapi Teguh sadar, dari sorot matanya Guntur ini nggak mungkin berhalusinasi. Dia nggak mungkin lah bohongnya sampai seperti itu. Dia memang ngelihat sesuatu dan Teguh yakin itu. Singkatnya mereka kembali ke rumah, Denny jalan yang paling depan, terus Guntur itu jalan paling belakang sambil dia tuh masih penasaran. Sesekali Guntur ini nengok ke belakang. Pas sampai rumah itu, mereka lihat Fadil ini sudah duduk-duduk di depan rumah sambil dia menikmati teh, sambil ngerokok. Nah, otomatis Rama langsung tanya, "Loh, Dil, kok tumben kau udah bangun, Dil? Kan pagi harimu itu jam 12, Dil." Fadil jawab pelan di situ. "Aku tadi itu dibangunin nenek-nenek." Nah, Denny langsung nyaut. "Nenek-nenek siapa, Dil?" "Nggak tahu. Dia ini masuk rumah, bangunin aku. Aku disuruh subuhan. Aku kira tetangga sini." Nah, Denny langsung jawab di situ, "Nggak ada nenek-nenek yang bisa masuk sini, Dil. Rumah kanan kiri itu jauh, lagian pintu kan tak kunci, kamu juga ada kunci di dalam." Nah, wajah Fadil langsung pucat, dia ingat juga, loh iya pintu kan dalam keadaan terkunci. Ketika Fadil pertama kali keluar rumah, memang pintu itu dalam keadaan terkunci dan Fadil ini sempat nyari kunci, dia buka dari dalam. Akhirnya Teguh tanya ke Fadil, "Loh, Dil, emang neneknya itu bangunin kamu ngomongnya gimana, Dil?" Fadil jawab, "Ya bangunin terus cuma nyuruh aku sholat." Tapi dia nggak marah, wajahnya malah kayak ya nenek-nenek biasa. Denny menjawab lagi dengan santai, "Ya kalau gitu, mungkin anggap aja itu nenekku, Dil. Ya anggap aja lah kamu itu disuruh sholat, Dil, kamu kan nggak pernah sholat." Fadil cuma diem. Tapi dari cara Fadil diem, dan kebetulan waktu itu dia sambil minum segelas teh hangat, dari cara Fadil genggam gelas teh itu, tangannya itu kelihatan kayak gemeteran. Jadi pagi itu semuanya ini hanya saling pandang, nggak ada yang berani komentar lebih jauh. Dan malam itu sebenarnya mereka nggak ada rencana apapun. Dan setelah maghrib itu suasana desa ini kembali sunyi seperti biasa. Lampu rumah cuma nyala di ruang tamu. Dan ini sempat bilang bahwa dia merasa hawanya beda malam itu. Angin nggak ada, tapi udaranya dingin banget, kayak benar-benar nusuk kulit. Akhirnya sekitar jam 8-an malam, Fadil tiba-tiba masuk kamar, dia ambil tasnya, terus dia buka tasnya. Di situ Fadil ini mengeluarkan 4 botol minuman keras. Ternyata
dari awal Fadil datang ke Bondowoso, dia itu memang sudah membawa 5 botol miras. Yang 1 botol sudah dia minum diam-diam di malam pertamanya. Awalnya Teguh dan yang lain itu kaget. Lah, Dil, kamu bawa minum, Dil. Ngawur kamu, Dil. Nah, Fadil cuma ketawa di situ. Udahlah, santai aja. Kalian kan butuh anget-angetan kan? Dari tadi kedinginan semua kan? Denny, orang yang pertama kali nolak awalnya. Tapi Fadil terus maksa sambil dia bilang, udahlah buat anget-angetan doang, Den. Udah minum aja, nggak usah banyak-banyak. Akhirnya mereka pun setuju. Terus Denny bilang, tapi tolong ya kalian boleh minum, tapi kita jangan ribut ya. Jangan teriak-teriak. Akhirnya disitulah mereka duduk melingkar, mulai setel musik pelan dari HP, dan sambil mereka minum itulah, mereka sambil ngobrol yang aneh-aneh. Ngobrolnya itu apapun lah, mulai dari horor yang lucu-lucu, sambil mereka ketawa-ketawa. Suasananya itu tiba-tiba jadi enak, nyaman. Badan mereka jadi hangat, dan terus kepala mereka itu jadi ringan. Sampai kira-kira jam 10 malam, tiba-tiba pintu depan itu digedor kenceng. Brak, brak, brak. Bunyinya itu nggak kayak diketuk, tapi kayak ditendang dari luar. Mereka semua langsung loncat berdiri, yang namanya Rama itu sempat maki-maki. Denny langsung buka pintu, tapi begitu pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Halaman kosong, situasinya itu hening total. Di situ Guntur itu langsung panik. Dia bilang, Den, udahan yuk Den, kita tidur aja Den. Tapi Fadil ini masih santai. Bang, ngapain sih? Itu angin kali. Udah duduk lagi yuk. Nah, mereka akhirnya duduk lagi, tapi sudah nggak senyaman sebelumnya. Nah, beberapa menit kemudian, Fadil ini pindah posisi. Dia duduk membelakangi pintu depan. Jadi posisinya itu menghadap dapur. Nggak tahu kenapa Fadil mengambil posisi seperti itu. Apakah Fadil ini barusan ngelihat sesuatu di pintu itu? Yang jelas, setelah kejadian tersebut, Fadil pindah posisi. Jadi dia membelakangi pintu. Dan posisinya itu langsung menghadap ke arah dapur. Kalau istilahnya pawon. Jadi Fadil ini menghadap ke arah pawon. Dan pawon ini dalam kondisi gelap, nggak ada lampu. Dari ruang tamu, cuma terlihat ruangan yang hitam, pekat. Fadil sambil nuang minuman di gelasnya itu, dia sambil ngelirik terus ke arah dapur. Disitulah Fadil ini jadi tiba-tiba jadi aneh. Nah, Teguh, Denny, dan yang lain memperhatikan si Fadil ini. Dia tuh kayak pandangannya aneh. Kadang-kadang dia ngelirik ke arah dapur, kadang dia ngelirik ke arah belakang. Tapi dia masih dalam posisi yang menggenggam botol miras. Nah, tiba-tiba ada satu momen di mana matanya Fadil ini langsung melotot, terus mulutnya menganga. Lehernya itu langsung tegang, jadi kelihatan banget urat lehernya ini kelihatan semua. Persis kayak orang yang kesedak, tapi nggak ada suara yang keluar. Tangannya Fadil itu kaku, terus semua yang ada di sana ini langsung panik. Dil, kenapa Dil? Denny berdiri sambil nepuk-nepuk punggungnya Fadil. Rama itu megang baunya Fadil sambil terus manggil namanya. Tapi Fadil nggak ngerespon sama sekali. Wajahnya pucat dan matanya terus ngeliat ke arah dapur. Jadi waktu itu, Fadil nggak bisa gerak sama sekali, dia nggak bisa nafas dengan normal, kayak ada yang nahan tenggorokannya. Nah, situasinya ini langsung berubah drastis. Dari yang tadinya mereka ketawa-ketawa, pada saat itu benar-benar kayak ada orang yang mau mati. Tiba-tiba Rama jatuh juga, dan jatuhnya itu keras. Yang diperhatikan Teguh, ketika Rama tadi berdiri, berusaha menghalau Fadil, Rama itu jatuh kayak pohon yang ditebang. Jadi dia itu nggak ada usaha untuk nahan tubuhnya. Badannya Rama itu langsung roboh ke lantai. Denny ketika ngelihat itu dan dia kayak langsung sadar bahwa ini ada yang nggak beres. Denny panik. Dia langsung keluar ambil sandalnya dan lari keluar rumah. Dia langsung menuju ke rumahnya Pak Saini. Pak Saini ini adalah mudin desa yang dulu pernah Denny lihat. Pak Saini pernah menyembuhkan orang kesurupan. Nah, karena waktu itu Denny juga sudah panik, dia langsung menuju ke rumah Pak Saini. Desa ini sudah dalam keadaan sepi banget malam itu. Nggak ada satupun lampu rumah warga yang nyala. Dan nggak ada orang yang lewat. Kabut juga sudah mulai tebal sampai menutupi pandangan Denny beberapa meter. Begitu sampai di rumah Pak Saini, Denny langsung ngetuk pintu rumah Pak Saini sambil dia teriak pelan. Pak Saini, Assalamualaikum. Pak Saini, Pak, tolong Pak, teman saya kerasukan Pak. Tapi belum ada jawaban. Karena rumah Pak Saini ini ya sudah tutupan dan sudah mati semua lampunya. Dan ini ngetuk pintu lagi, agak kenceng, sambil dia ngucap salam. Dan setelah sekitar hampir 2 menitan, barulah lampu ruang tamu Pak Saini ini nyala. Dan yang keluar ini adalah anak laki-lakinya Pak Saini, usianya sebaya dengan Denny. Dia keluar sambil bilang, nyari siapa Mas? Logat Maduranya kental banget. Terus Denny jawab, cari Pak Saini Mas. Teman saya kerasukan parah Mas di sana. Nah, nggak lama kemudian Pak Saini ini keluar. Beliau masih pakai sarung dan masih pakai baju lengan panjang. Akhirnya Pak Saini itu
langsung nyambung. Dia langsung ambil jaketnya, dia pakai kopiah hitam, beliau bawa senter, terus dia bilang ke Denny, ayo cepet ke sana mas. Mereka berdua pun lari kecil menuju ke rumah mbahnya Denny ini. Nah, begitu masuk rumah, Pak Saini langsung diam beberapa detik. Fadil ini masih dalam posisi duduk, mulutnya itu masih menganga, matanya juga masih melotot, dan tubuhnya juga masih kaku. Rama ini berdiri dengan posisi tubuh kayak prajurit kerajaan. Jadi tangan kanannya itu kayak seolah megang tombak, terus tangan kirinya ini kayak seolah bawa perisai. Matanya Rama ini juga merah, nafasnya juga berat. Terakhir kali ketika Denny menuju ke rumah Pak Saini, Rama ini masih terjatuh tadi. Tiba-tiba pas Denny ini kembali dengan Pak Saini, Rama posisinya sudah seperti itu, kayak prajurit beneran. Pak Saini langsung paham bahwa ini bukan kesurupan biasa. Nah, anaknya Pak Saini ini mulai membacakan ayat Quran dengan suara yang kenceng banget. Pak Saini langsung mendekati Fadil lebih dulu. Dia letakkan tangan di kepala Fadil, terus membaca ayat dengan pelan. Baru beberapa detik, badannya Fadil itu tiba-tiba lemas. Terus kepalanya Fadil ini jatuh ke samping, mulutnya ini kembali menutup. Terus matanya juga terpejam. Jadi kayak orang pingsan. Selanjutnya, giliran si Rama. Begitu Pak Saini mendekat ke arah Rama, Rama itu bergerak seolah dia itu siap menyerang. Brok, brok. Tangan kanannya itu langsung kayak mau menusuk ke arah Pak Saini. Padahal dia ini nggak megang apa-apa. Tapi gerakannya kayak seolah dia itu membawa tombak di tangannya. Rama ini bicara dengan bahasa yang nggak dikenal. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Madura. Bukan bahasa apapun yang pernah mereka dengar. Pokoknya nadanya ini keras. Ngomongnya juga cepat, nadanya itu layaknya seorang prajurit yang lagi marah. Nah, waktu itu, Pak Saini nggak melawan sama sekali. Beliau itu justru bersimpu, terus tangannya itu disatukan di depan kayak orang yang lagi memberi hormat. Nggak lama kemudian, Pak Saini itu berucap, maafkan kami, nggih. Kami nggak berniat melecehkan. Ini anak-anak muda, mereka nggak paham aturan tempat ini. Nah, Rama atau sosok yang merasuki Rama ini tiba-tiba menghentakkan kakinya 3 kali. Bek, bek, bek. Setelah itu tubuh Rama itu langsung tumbang lagi. Dia sempat kaku beberapa detik, terus kemudian Rama ini lemas. Nah, semua yang ada di sana itu terdiam. Pak Saini langsung mengusap wajahnya dengan tangan, terus beliau berdiri. Nah, Pak Saini ini kemudian sempat ngelihat ke arah meja. Di situ ada botol-botol miras, sebagian ada juga yang tumpah ke lantai. Mungkin waktu mereka panik tadi ini, botol mirasnya jatuh, terus cairannya tumpah. Nah, Pak Saini cuma ngomong pelan ke Denny. Mas Denny, soal minum ini kan urusan sampean ya. Sampean kan sudah dewasa ya. Tapi mbok ya jangan di rumah ini, Mas. Setahu saya kakek nenek sampean itu kan sangat menghormati agama. Dan rumah ini tuh nggak pernah dipakai hal-hal yang seperti ini. Nggak ada loh bapaknya sampean, omnya sampean, lelenya sampean, nggak ada yang seperti ini. Sampean jangan ngotori tempat ini. Denny menunduk di situ. Dia langsung sadar bahwa dia ini salah besar. Dan akhirnya Pak Saini pamit karena katanya besok pagi itu beliau ada urusan ke Banyuwangi. Nah, setelah itu rumah ini kembali sunyi. Fadil yang posisinya lemas pingsan tadi langsung diangkat ke kamar untuk istirahat. Fadil ini masih belum sadar penuh. Akhirnya mereka berempat duduk di ruang tamu, nggak ada yang berani bicara, dan nggak ada yang nyetel musik lagi. Denny membuang semua minuman ke halaman belakang. Malam itu mereka nggak tidur lagi. Mereka cuma duduk di ruang tamu sambil ngerokok dan juga kepikiran hal yang baru saja terjadi. Fadil masih pingsan di kamar, nggak ada yang jagain juga, dan sekitar jam 11:30 malam, mereka mulai mendengar ada suara-suara aneh dari luar rumah. Suaranya itu awalnya terdengar dari kejauhan. Awalnya itu samar-samar. Mereka mengiranya ini suara motor. Kayak suara tak 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 tak, kayak suara knalpot. Tapi lama-lama suaranya makin jelas, bunyinya itu ternyata bukan suara knalpot yang klak 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 klak. Ternyata bunyinya itu klodok 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 klodok. Ketika didengarkan secara seksama, loh ini suara kereta kuda. Rama sempat bilang ke Denny, Den, itu kayak suara dokar, Den. Terus Guntur bilang, iya ini suara kereta kencana. Aduh, merinding aku, merinding. Nah, mereka awalnya nggak begitu memikirkan. Mereka kira ya mungkin ini efek halusinasi mereka karena mereka panik sebelumnya. Tapi suara itu terdengar lagi, muncul lagi. Dan lebih kenceng lagi. Bodak, 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 bling, jering, 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 jering. Dan itu langsung berdiri. Dia langsung buka pintu rumah. Dia langsung nengok ke arah luar. Terus suara yang tadi mereka dengar ini langsung menjauh lagi. Padahal tadi suaranya itu sudah persis di depan rumah. Tapi begitu pintu dibuka, halaman kosong, nggak ada apapun. Mereka diam, mereka saling pandang.
Terus akhirnya mereka memutuskan, ya udahlah, ini berarti kita disuruh tidur. Biar besok paginya kita agak enakan. Akhirnya mereka kembali ke dalam, lampu ruang tamu itu masih tetap nyala. Nah, mereka ini berbaring di lantai, tapi nggak ada yang benar-benar tidur waktu itu. Sekitar jam 1 lebih, suara tadi ini muncul lagi. Awalnya ya seperti itu, kayak suara knalpot sepeda motor dari kejauhan. Tak, 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 tak. Tapi semakin mendekat, suaranya kenceng dan suaranya semakin jelas. Plodak, 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 plodak. Benar-benar lah dari situ yang mereka dengar ini ada kereta kuda yang sedang mengitari rumah mereka. Teguh langsung bangun di situ. Den, ini apa toh Den? Denny nggak bisa jawab karena dia juga panik. Dia cuma bilang, shh, shh, shh. Mereka semua panik pas dengar suara ini. Terus suara kereta kencana itu berhenti mendadak. Situasi langsung sunyi beberapa detik. Dan gak lama kemudian muncul lagi suara kereta kuda itu. Jadi ketika muncul, suaranya ini datang dari arah depan rumah. Jaraknya itu kayak cuma beberapa meter. Bener-bener deket. Klodok, klodok, klodok. Gak lama, seolah-olah kereta kuda itu berhenti persis di depan rumah kakek dan neneknya Denny. Tapi waktu itu, gak ada satupun dari mereka yang berani buka pintu. Bahkan Denny ini juga sempat diem. Dan beberapa saat setelah itu, barulah Denny ini memutuskan untuk berdiri. Tangannya itu sempat gemetaran. Dia bilang ke teman-temannya, udah biar aku lihat. Teguh ini sempat ngomong ke Denny, udah Den, kalau takut nggak usah Den, biarin aja Den, daripada ada apa-apa. Tapi Denny ini tetap buka pintu secara pelan. Begitu pintu dibuka, nggak ada apa-apa di luar. Tapi di situ Denny ngelihat ada taburan bunga 7 rupa, itu persis di depan pintu. Jadi dia langsung merinding, dan dia manggil teman-temannya. Mereka semua sama-sama ngelihat di depan pintu, jadi memang ada bunga-bunga yang tersebar rapi, bukan tercecer, kayak sengaja disebar. Dan pola taburannya itu persis kayak taburan bunga ziarah makam. Denny langsung terdiam, pandangannya kosong, badannya gemetaran. Tiba-tiba air matanya itu keluar sendiri tanpa suara. Ini bukan karena dia takut, tapi kayak tiba-tiba dia merasa sedih. Teguh langsung tanya ke Denny, Den, kamu kenapa kok nangis? Denny nggak jawab, dia cuma geleng-geleng kepala sambil dia ngelihat bunga 7 rupa itu. Nah, Teguh mikirnya, oh Denny ini mungkin dia kepikiran kakek dan neneknya, mungkin dia kangen. Atau mungkin Denny ini merasa bersalah karena dia dan teman-temannya mabuk-mabukan di rumah itu. Tapi ekspresi Denny ini ternyata bukan sedih biasa. Wajahnya itu kayak orang yang kehilangan sesuatu yang sangat dekat sekali. Dan gak lama setelah itu, Denny keluar rumah. Dia langsung berjalan cepat ke musola. Teguh sempat ikut, tapi karena dia nggak niat sholat dan musolanya gelap, dia akhirnya balik ke rumah. Nah, sekitar jam 2 dini hari, Denny pulang lagi. Dia masih diem, wajahnya itu kayak orang habis nangis lama. Mungkin tadi di musola, Denny ketika sholat, dia nangis. Terus akhirnya pas dia masuk itu, dia tanpa ngomong apapun. Sampai subuh, Denny nggak cerita apapun. Dan ketika subuh, mereka semua sholat ke musola, kecuali Fadil yang masih tidur. Nah, dari musola, mereka kembali ke rumah sambil bikin kopi. Ketika matahari terbit, Denny bilang, yuk kita jalan-jalan yuk, bentar yuk sekalian beli sarapan. Mereka semua ikut, kecuali Fadil. Mereka beli nasi bungkus juga untuk Fadil, dan setelah itu mereka pulang. Denny masuk kamarnya Fadil. Waktu itu Fadil ini masih tidur dengan posisi sama seperti pagi sebelumnya. Denny coba bangunan Fadil waktu itu. Del, bangun Del, ayo sarapan yuk. Fadil di situ nggak bergerak. Denny coba sentuh baunya. Badannya Fadil itu dingin. Nah, Denny langsung manggil Teguh. Go, coba bangunin si Fadil, go. Teguh masuk dan dia coba membangunkan Fadil. Begitu Teguh ini megang tangannya Fadil, Teguh itu langsung merinding. Teguh langsung teriak, weh, ini tangannya kok dingin banget ya? Denny juga ikut panik. Dia sentuhlah keningnya si Fadil dan langsung dia cek nadinya. Denny tiba-tiba teriak, Rama, Guntur, cepat. Tolong, panggilkan tetangga. Rama dan Guntur itu langsung lari keluar. Mereka manggil tetangga terdekat, terus ada 3 bapak-bapak yang datang ke situ. Nah, salah satunya ada bapak-bapak yang agak tua yang kenal juga dengan kakeknya Denny. Mereka masuk kamar, mereka ngelihat tubuh Fadil, dan gak lama salah satu dari mereka itu bilang, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mas, ini anak ini sudah meninggal, Mas. Nah, seketika semua langsung diam. Gak ada suara sama sekali, Teguh mematung di situ. Rama ini mondar-mandir sambil dia megang kepalanya, dia bingung. Guntur duduk di lantai. Denny ini langsung terjatuh duduk di situ, wajahnya kosong. Dia nggak nangis, tapi ekspresinya itu hancur. Beberapa saat kemudian,
Petugas puskesmas ini datang, mereka periksa sebentar, dan mereka bilang mungkin penyebab terbesarnya adalah serangan jantung. Dan nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada luka juga, dan jawaban ini nggak membuat keadaan lebih ringan. Karena mereka semua tahu apa yang dialami Fadil semalam, ini bukan hal yang normal. Apakah ada kaitannya dengan itu? Terus singkatnya, kira-kira 2 minggu setelah itu, ketika mereka ini sudah berada di Jogja, mereka itu ketemu lagi di angkringan dekat kampus. Suasananya itu agak muram, nggak ada yang bisa makan dengan lahap. Akhirnya disitulah Denny ini mulai bicara. Suaranya pelan. Denny bilang di situ, aku itu dari awal sebenarnya sudah ngelihat ada tanda-tanda yang aneh. Tapi aku nggak mau ngomong karena aku mikirnya ya mungkin ini cuma perasaanku aja. Terus Teguh ngelihat serius ke Denny. Dia tanya, tanda-tanda apa, Den? Nah, di situ Denny bilang, jadi malam kedua itu ketika mereka ada di rumah kakek dan neneknya Denny, ternyata Denny itu ngelihat Fadil ini sempat bangun tengah malam. Nah, dia itu keluar rumah. Itu posisinya ketika semuanya itu tidur sambil bersandar di tembok. Denny ini ngelihat Fadil itu keluar dari kamar, terus si Denny ini mengira Fadil ini mungkin mau ke kamar mandi. Tapi ternyata Fadil jalan menuju ke depan, terus dia langsung menuju ke arah musola. Nah, Denny mengiranya Fadil ini mau sholat. Nah, di situ Denny sempat bersyukur, alhamdulillah Fadil akhirnya sholat. Tapi nggak lama kemudian Denny sadar, loh, Fadil ini kan mabuk. Tadi dia minum sampai mabuk, kok tiba-tiba mau sholat. Diikutilah oleh Denny. Begitu sampai di musola, Denny ngelihat memang di situ Fadil ini berdiri di dalam musola. Dari luar itu memang kayak dia ini lagi sholat. Tapi kok nggak rukuk-rukuk, dia berdiri terus. Akhirnya begitu didekati, ternyata Fadil ini kencing di dalam musola. Itu persis di lantai tempat orang biasanya sujud. Denny langsung marah besar, dia tarik tangan Fadil. Dil, kamu ngapain, Dil? Ini musola, goblok. Nah, Fadil cuma noleh dengan wajah yang ngeblank. Kayak orang linglung. Loh, gimana aku? Aku ngapain? Denny yakin waktu itu kalau Fadil ini pura-pura nggak sadar. Tapi Denny yakin Fadil ini sebenarnya sadar. Dia sengaja pura-pura linglung seperti itu. Karena ini bukan sekali dua kalinya Fadil ini merendahkan agama. Fadil ini orang yang selalu memusuhi agama. Entah itu Islam, Kristen, pokoknya dia nggak percaya agama, dia nggak percaya Tuhan. Dan seringkali dia merendahkan agama. Denny akhirnya ngomong ke Fadil, udah Dil, aku maafin kamu, tolong ini jangan kamu ceritakan yang lain. Jadinya nanti kamu malah semakin dibenci oleh teman-temanmu sendiri. Terus Fadil ini pulang. Nah, Denny yang membersihkan sendiri musola itu sampai jam 3 dini hari. Nah, Teguh ketika mendengar ini di angkringan itu, dia sambil nahan nafas. Dia jengkel juga. Dan hal kedua yang membuat Denny kepikiran, karena sebenarnya Denny paham, suara kereta kuda itu sebenarnya pertanda apa, Denny itu paham. Karena dari kecil, kakek dan neneknya Denny ini pernah bilang, kalau ada kereta kuda atau kereta kencana yang lewat sebanyak 3 kali, artinya ada warga desa itu yang akan meninggal. Tapi Denny sendiri ini nggak pernah kebayang bahwa yang meninggal itu adalah salah satu dari mereka. Denny sendiri nggak tahu apa yang Fadil lakukan selain yang Denny lihat dia kencing di musola itu. Tapi setiap hal buruk yang dia buat, itu kayaknya semua kembali ke mereka. Dan waktu Fadil ini mengalami kaku, mulut menganga, matanya juga melotot, Denny yakin Fadil ini bukan cuma kerasukan biasa. Dan Denny yakin waktu itu pasti Fadil ini ngelihat sesuatu, tapi dia nggak berani ngomong. Akhirnya setelah Denny cerita ini, nggak ada yang bicara setelah itu. Liburan yang mereka kira akan jadi seru, justru itu berubah jadi hari paling tragis dalam hidup mereka. Dan setelah kejadian itu, setiap kali lewat kamar kos yang dulu ditempati Fadil, mereka semua itu masih keinget dengan Fadil. Dan dari kejadian ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, teman-teman. Pertama, jangan pernah meremehkan tempat orang. Mau itu di gunung, mau itu di desa, mau di rumah tua, semuanya punya aturan yang kadang kita sendiri nggak tahu. Ini bukan soal kita takut sama makhluk halus, bukan. Tapi ini soal menghormati tempat yang memang bukan milik kita. Kalau orang-orang tua dulu bilang jangan seenaknya, ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi supaya nggak terjadi hal yang merugikan kita sendiri di kemudian hari. Dan kedua, jangan pernah menantang hal-hal yang kita sendiri nggak paham. Misalnya mabuk di tempat asing, apalagi di rumah yang jelas-jelas dijaga secara adat maupun agama, dan dijaga juga secara tak kasat mata, ini bukan keputusan yang benar melakukan mabuk-mabukan di situ. Kadang orang merasa kuat,
karena mereka ini sedang rame-rame. Padahal yang mereka hadapi ini bukan manusia. Dan ketiga, perilaku buruk itu kadang kembali dengan caranya sendiri. Nggak perlu disumpahi pun, nggak perlu dihukum orang lain, setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Fadil ini punya kebiasaan yang seharusnya dia hentikan sejak lama. Dan teman-temannya juga sudah mengakui itu. Tapi ternyata malah Fadil ini membawa kebiasaan buruk itu ke tempat yang seharusnya dia hormati. Dan akhirnya kejadian buruk itu kena ke dirinya dan juga ke teman-temannya. Dan keempat, ini yang penting, agama itu bukan urusan main-main. Mau seberapa berat masa lalu seseorang dulunya, bukan berarti dia boleh menghina atau melanggar yang dianggap suci oleh orang lain. Dan ini bukan soal fanatik, ini soal batas. Kalau orang nggak mau beribadah, itu pilihan pribadi. Tapi menghina agama, bahkan merusak tempat ibadah atau meremehkannya, ini adalah sesuatu yang melampaui batas. Dan kelima, kita tinggal di dunia ini nggak sendirian, teman-teman. Kita hidup bersama manusia, bersama makhluk yang lain, dan juga kita dibarengi dengan aturan yang kadang juga nggak kelihatan, dan nggak perlu semua dilawan. Ada kalanya cukup dengan menghormati dan menjaga sikap. Kalaupun kita nggak percaya, kita nggak perlu meremehkan. Dan yang terakhir, menjaga diri itu lebih penting daripada sok berani. Kalau sudah merasa nggak enak, lebih baik ditinggalkan. Dan kalau sudah merasa salah, berhentilah. Jangan tunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi. Dan setelah kejadian itu, Teguh, Denny, Rama, dan Guntur akhirnya paham bahwa liburan ini bukan soal senang-senang. Kadang liburan itu justru membawa sifat asli seseorang, dan dari sifat itu bisa muncul masalah yang besar. Mereka nggak akan lupa malam itu, bukan karena kejadian horornya, tapi karena mereka ngelihat sendiri bagaimana satu kelalaian bisa merubah semuanya. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.